Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tabi Botanop. Kembali lagi bersama saya Yuda Ningrat di channel Ningrat Zone, channel yang tentunya akan membahas dunia kesusastraan dan kebahasaan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah definisi sastra. Terus apa masalahnya? Karena sejauh ini jika kita berbicara inti atau hakikat sastra, maka kita akan menemui sebuah ketidakpuasan akan definisinya. Bahkan para tokoh-tokoh pemerhati dan peneliti sastra pun terang-terangan mengatakan bahwa sangat sulit untuk mendefinisikan sastra yang definisinya dapat disetujui secara universal. Baik, yang pertama kita bahas dulu definisi sastra berdasarkan asal-usul katanya atau secara etimologi. Nah, dalam bahasa Latin, sastra dapat diartikan sebagai huruf karya tulis. Sedangkan dalam bahasa Inggris dan Prancis dapat diartikan sebagai segala macam pemakaian bahasa dalam bentuk tulisan atau ya bisa kita sederhanakan sebagai bahasa tulis. Nah, sedangkan dalam bahasa Sanskerta berasal dari akar kata sas yang berarti mengarahkan atau bisa juga kita sebut mengajarkan, memberi petunjuk atau instruksi. Sedangkan kata tra ini menunjukkan alat atau sarana. Nah, dengan demikian kita dapat mengambil simpulan bahwa sastra itu adalah alat untuk mengajar, bisa juga sebagai buku petunjuk atau buku instruksi. Persoalan yang selalu saja menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai adalah tentang pemberian makna dari sastra itu sendiri. Nah, pemberian makna dan batasan tentang sastra justru semakin rumit disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan sastra yang semakin pesat. Kemudian, sastra juga sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Artinya apa? Bahwa di tempat berbeda, misalnya kita ambil contoh antar negara atau antar daerah bahkan, pasti pemahaman dan pelaksanaan kesastraannya berbeda. Adapun dari segi waktu, semakin berkembang zaman maka sastra pun semakin menunjukkan kekaburannya. Ya, misalnya contoh pertanyaan di bawah ini. Jika sastra adalah tulisan yang kreatif dan imajinatif, apakah filsafat atau ilmu-ilmu lainnya ya tidak kreatif dan imajinatif? Tentu tidak demikian. Bahkan jika kita meninjau sastra berdasarkan kesepahaman pakar sastra di Eropa, disebutkan bahwa sastra adalah pemakaian bahasa dalam bentuk tulisan yang justru memunculkan kembali sebuah pertanyaan. Jika sastra adalah bahasa tulis, apakah sastra lisan bukan sastra? Ya, kita mengenal juga selain ada sastra tulis, ada juga sastra lisan. Ya, nah, apakah semua tulisan seperti agama, politik, sejarah dapat disebut sebagai sastra? Kalau kita merujuk kepada bahasa tulis, artinya kan semua tulisan baik itu agama, politik, sejarah dapat disebut sebagai sastra pula karena mereka pun merupakan tulisan seperti itu. Kalau kita merujuk kepada kesepahaman para pakar sastra Eropa dengan melihat bahasa sebagai medium sastra. Terlepas dari hal itu, ya, sejumlah ahli sastra berupaya membatasi sastra. Misalnya dari Prancis ya, disebut sebagai tulisan indah dan sopan. Atau dalam bahasa Indonesia ya, bahasa susastra, kesusastraan ya, susastra. Jadi awalan kata su yaitu baik, indah dan sopan, hampir mirip ya dengan apa yang disebut oleh istilah atau bahasa Prancis yaitu tulisan indah dan sopan. Nah, meskipun begitu, maka justru muncul juga pertanyaan yang baru. Ya, apakah sastra yang menggunakan bahasa vulgar bukan termasuk sastra? Sedangkan kita tahu bersama
ya, bahwa di zaman sekarang banyak karya sastra yang justru terdapat kata-kata vulgar di dalamnya atau kata-kata jorok yang justru bagi sebagian orang ini dianggap sebagai seni, ya. Nah, dan ini juga sering terjadi pada karya sastra puisi khususnya, ya. Nah, hal ini juga menjadi salah satu bukti bahwa berkembangnya zaman, maka sastra juga berkembang dan justru semakin menentang definisi-definisi para pakar sastra terdahulu. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Apa yang saya bahas hanya sedikit dari apa yang menjadi permasalahan definisi sastra. Masih banyak lagi permasalahan berkaitan dengan definisi sastra lainnya yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Bahasa adalah wujud kita, sastra adalah jiwa kita. Salam Tabi Botanov.